Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini mari kita membahas bersama mengenai bagian pertama dari mata kuliah akhlak tasawuf. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian ruang lingkup, manfaat mempelajarinya, serta hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain, beserta hal-hal lain. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Secara lugawi, akhlak itu bentuk jama dari kata khuluk. Akhlak, khuluk. Jadi bentuk mufradnya adalah khuluk. Wa innaka la'ala khulukin azim. Nah, jama daripada khuluk adalah akhlak. Nah, kata khuluk atau kata akhlak bisa berarti kebiasaan atau al-adat, bisa berarti perangai atau tabiat atau as-sajiyat, bisa juga berarti watak atau at-tabu'u. Bisa juga adab, sopan santun atau al-muru'ah. Dan bisa juga agama, ad-din. Nah, ini secara lugawi. Jadi konotasi akhlak bisa merupakan suatu kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab atau sopan santun, dan lebih jauh daripada itu sebagai agama. Nah, dalam kitab Al-Mursyid Al-Amin ila Mau'idhah Al-Mu'min dijelaskan sebagai berikut. Fulanun hasanul khalqi. Jadi seseorang berakhlak baik. Wal khuluq, akhlak, hasanul zahir wal batin. Adalah baik lahir dan batin. Husnul zahir, nah, baik dohir, huwal jamalu, kama arabta, adalah indah sebagaimana kita tahu, sebagaimana aku tahu. Sementara wahusnul batin, baik batinnya, huwa ghalabatus sifatil mahmud alal madmumah, yakni dominasi sifat-sifat baik terhadap sifat-sifat yang tercela. Jadi dominasi sifat-sifat yang terpuji atas sifat-sifat yang tercela. Secara lugawi berarti akhlak menunjukkan kalau dari sisi dohirnya adalah kelihatan indah, kelihatan cantik. Sementara dari sisi batin adalah sifat-sifat yang terpuji mengalahkan sifat-sifat yang tercela. Nah, sekarang bagaimana menurut para ahli? Antara lain misalnya menurut Ibnu Maskawi, halun lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha bin ghairi fikrin wala ruwiyah. Jadi yang namanya akhlak itu adalah suatu kondisi di dalam jiwa yang mendorong untuk melakukannya tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan. Jadi suatu perbuatan yang otomatis terjadi, otomatis terlahir. Itulah akhlak. Sementara Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, akhlak itu al-khuluq ibarah an hayatin fin nafsi rasikhatan anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin bin ghairi hajatin ila fikrin warwiyah. Ya, sebagaimana tadi pengertian menurut Ibnu Maskawi. Jadi akhlak itu adalah suatu ibarat dari keberadaan di dalam jiwa yang darinya yang lahir secara otomatis atau yang secara otomatis melahirkan perbuatan-perbuatan secara gampang, secara mudah, tanpa membutuhkan pemikiran dan tanpa membutuhkan usaha. Jadi pada intinya bahwa akhlak itu adalah sebuah kondisi batin, sebuah kondisi jiwa yang secara otomatis terlahir perbuatan-perbuatan secara mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, tanpa perlu ada upaya. Itulah akhlak. Menurut Muhammad Ahmad Amin, arafa ba'duhum al-khuluq bi annahu 'adatul iradah. Yani annal iradata idza 'atadat syai'an fa'adatuha hiyal musammatu bil khuluq.
Nah, berbeda dengan Al-Ghazali dan Ibnu Baskawi, Muhammad Amin mengutip pendapat sebagian para ulama yang mendefinisikan akhlak, bahwa yang dimaksud dengan akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Maksudnya adalah bahwa kehendak itu bisa membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Jadi adalah sebuah keinginan, sebuah keinginan, sebuah kebiasaan dari sebuah kehendak, dari sebuah keinginan, bahwa suatu keinginan itu jika dibiasakan atau jika membiasakan sesuatu, maka itu menjadi sebuah adat. Dan adat itu yang disebut dengan akhlak. Jadi menurut sebagian para ulama yang diangkat atau yang diadopsi oleh Muhammad Amin, adalah yang dimaksud dengan adat itu ya sebuah kebiasaan, keinginan. Jadi bahwa sebuah keinginan yang jika dibiasakan, maka itu menjadi sebuah adat. Keinginan yang dibiasakan, maka itu menjadi sebuah adat. Nah, itulah yang dimaksud dengan akhlak. Kemudian Muhammad bin I'lan As-Sadiqi, al-khuluq malakatul lin nafsi yaqtadiru biha ala suduril af'ali li jamilah bisuhulah. Jadi akhlak adalah sebuah malkah, sebuah tabiat, sebuah pembawaan di dalam jiwa yang dengannya mampu melahirkan perbuatan-perbuatan indah secara mudah. Jadi pada prinsipnya dari beberapa pendapat para ulama itu bahwa akhlak itu merupakan sesuatu perbuatan, suatu ucapan, suatu tindakan yang terlahir secara otomatis dari jiwa kita. Itulah akhlak. Makanya ada yang mengatakan kalau ingin lihat akhlaknya seseorang, maka lihat ketika dia marah, ketika kita misalnya itu memberikan stimulus kepada dia, baik dalam bentuk baik ataupun dalam bentuk buruk, maka lihat responnya. Kalau responnya itu, itulah gambaran daripada akhlak dia. Nah, saudara sekalian, dari definisi akhlak tadi itu bahwa dapat kita ambil bahwa yang dimaksud dengan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang hingga menjadi sebuah kepribadiannya, menjadi sebuah kebiasaannya. Bahwa akhlak itu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau sandiwara. Perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Itulah akhlak, saudara sekalian. Nah, sekarang yang biasa tersandi dengan akhlak itu ada juga istilah etika, kemudian ada juga istilah moral. Sekarang apa etika? Nah, istilah etika itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sementara etikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos, berarti adat istiadat, kebiasaan, yakni berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik yang dianut dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalau melihat penjelasan mengenai etika ini, sesungguhnya itu, jadi etika itu ya mirip-mirip dengan akhlak. Jadi sama dengan akhlak. Pada prinsipnya secara etimologi bahwa akhlak dengan etika itu tidak ada perbedaan. Nah, saudara sekalian, etika itu ada tiga.
etika deskriptif, kemudian etika normatif, kemudian ada etika mata etika. Nah, apa etika deskriptif? Etika deskriptif itu adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi deskriptif itu ya menjelaskan, jadi etika yang berusaha meneropong, ingin menjelaskan, ingin mendeskripsikan secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia. Nah, kemudian etika deskriptif itu memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Nah, sekarang apa etika normatif? Etika normatif itu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Jadi kalau etika deskriptif tadi itu meneropong secara kritis dan rasional tentang sikap perilaku manusia, kemudian berdasarkan teropongan itu dia memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, sementara etika normatif itu ya dia menetapkan berbagai sikap dan pola yang ideal. Kemudian juga dia memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang diputuskan. Lalu sekarang apa mata etika? Nah, kalau mata etika, saudara sekalian, mata etika itu ini merupakan sebuah cabang dari etika yang membahas dan menyelidiki serta menetapkan arti dan mana istilah normatif. Jadi kalau deskriptif mendeskripsikan, menerawang, kemudian normatif menetapkan norma. Kemudian kalau mata etika itu menyelidiki, kemudian menetapkan arti dan mana istilah-istilah normatif. Jadi pada mata etika berarti istilah-istilah normatif yang sering mendapat perhatian khusus antara lain misalnya keharusan, ini merupakan keharusan, ini wajib, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, yang terpuji, ini tercela, yang adil, ini yang semestinya. Baik, kita lihat perbedaan etika deskriptif dan normatif. Kalau etika deskriptif itu memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku yang dilakukan, sementara etika normatif memberikan penilaian. Jadi kalau etika deskriptif itu faktanya, kemudian normatif penilaiannya. Itulah yang membedakan. Nah, sekarang apa moral? Kita antara lain kutip dari pendapatnya K. Bertens dalam bukunya Etika. Beliau menyamakan arti moral dengan etika, yaitu nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi istilah tidak bermoral itu berarti perbuatan yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kemudian kalau istilah kamu ini moral, apa artinya moral itu tidak berhubungan dengan konteks moral atau di luar suasana etis atau non moral. Nah, ada juga istilah immoral. Immoral itu bertentangan dengan moralitas yang baik atau secara moral buruk atau tidak etis. Nah, sekarang ada moralitas sehingga kita sering dengar ini moralitas bangsa menurun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan moralitas? Moralitas itu sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik atau buruk. Nah, saudara sekalian, apa kira-kira perbedaan etika dengan moral? Nah, etika itu lebih bersifat teori, sedang moral lebih bersifat praktis. Jadi turunan daripada etika itu adalah moral. Etika itu teorinya, sedangkan moral adalah praksisnya atau alatnya. Etika memandang tingkah laku manusia secara universal, sedangkan moral secara khusus, secara lokal. Etika menjelaskan ukuran yang dipakai,
moral merealisasikan ukuran itu dalam perbuatan. Itulah perbedaan etika dengan moral. Dari definisi tadi pun kita jelas bahwa antara etika dengan moral itu berbeda. Apa bedanya? Ya, etika teoritik, moral praktis. Etika tingkah laku umum, moral tingkah laku khusus. Etika ukuran yang dipakai, moral realisasi dari ukuran itu dalam bentuk perbuatan. Nah, sekarang apa sih persamaan antara akhlak, etika, dan moral? Dan apa pula nanti perbedaannya? Persamaannya, pertama, baik akhlak, etika maupun moral sama-sama mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Jadi ada acuan ajaran atau gambaran tentang perbuatan, ya sama-sama mengacu ke situ, baik akhlak, etika maupun moral. Kemudian tiga-tiganya merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat manusia. Kemudian akhlak, etika, moral seseorang tidak semata-mata faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi yang merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Jadi yang namanya potensi berakhlak, potensi etika, dan potensi melaksanakan ajaran-ajaran moral, itu setiap orang memiliki potensi yang positif itu. Nah, oleh sebab itulah maka perlu pengembangan dalam pendidikan atau pembiasaan atau keteladanan serta dukungan lingkungan. Ya, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Jadi sehingga kalau seseorang ingin berakhlak baik, beretika baik, menjalankan moral, maka orang harus dididik, harus dibiasakan, harus ada keteladanan, serta harus ada lingkungan yang mendukung. Nah, saudara sekalian, sekarang apa bedanya antara akhlak, etika, dan moral? Kalau akhlak itu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Jadi yang namanya moral itu bisa saja antara satu lokal dengan lokal yang berbeda. Begitupun etika, etika juga apa? Ya tergantung pola pikir orang. Pola pikir orang, contoh misalnya itu, kalau di Indonesia, ya orang antara laki dan perempuan itu berdua-duaan saja, ya, karena dia bermuhrim misalnya itu. Nah itu apa? Perbuatan yang tidak etis. Tetapi kalau misalnya itu di luar negeri, di Eropa atau di Barat, misalnya itu ya berdua-duaan, jangankan itu ciuman di tengah jalan pun ya bagi mereka biasa saja. Sebab ini apa? Pola pikirnya, akal pikirannya, prem pemikirannya yang berbeda. Ya kalau di kita di Indonesia, jangankan orang telanjang, orang perempuan pakai rok pendek tidak berkerudung pun menjadi masalah, melanggar etika. Tetapi kalau di Barat, ya orang telanjang pun ya tidak masalah, sebab pola pikir yang berbeda. Nah itu kan apa? Tolak ukur akal pikiran, tergantung kepada apa? Tergantung kepada pola pikir suatu lingkungan. Nah sementara akhlak itu lebih general, lebih universal. Jadi karena dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, maka dimanapun dan kapanpun yang namanya ukuran akhlak atau akhlak di dalam Islam itu ya sama. Itulah bedanya antara akhlak, etika, dan moral. Nah kemudian kalau etika itu bersifat teori, sementara akhlak dan moral bersifat praktis. Jadi yang namanya etika itu kan cabang dari filsafat. Filsafat itu kan hanya berbicara tentang apa? Teori-teori saja. Teori seharusnya, teori sebaiknya. Nah, sementara akhlak itu ya perbuatan kita. Moral itu apa ya perbuatan kita. Ya itulah saudara sekalian. Nah, sekarang apa ilmu akhlak? Dalam Ro'iratul Ma'arif, al-ilmu bil fadaili wa kayfiyati iktinaiha litahallan nafsu biha wa birodaili
wa kaifiyati tawaqqiha litakhalla anha. Jadi yang namanya ilmu akhlak itu ada ilmu tentang sesuatu yang mulia, sesuatu yang utama dan bagaimana cara meraihnya supaya jiwa terhiasi dengannya. Juga ilmu tentang hal-hal yang jelek dan bagaimana cara menjaganya supaya jiwa itu terlepas darinya. Itulah ilmu akhlak. Jadi ilmu akhlak itu adalah pengetahuan tentang keutamaan supaya serta cara bagaimana menerapkannya, bagaimana cara memperolehnya supaya jiwa kita itu terhiasi dengan kemuliaan-kemuliaan itu. Sementara begitupun juga ilmu tentang ar-rodail, perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang kurang baik, dan bagaimana cara supaya kita terjaga sehingga jiwa terlepas darinya. Dalam Mu'jam al-Wasit, jadi ilmu akhlak itu adalah al-ilmu mauduhu ahkamun. Qimatuhu tata'allaku bil a'mal allati tusifu bil hasani wal qabahi. Jadi ilmu yang tema-temanya itu adalah hukum. Nilainya berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang mensifati yang tersifati dengan baik atau jelek. Jadi tentang hukum nilainya berhubungan dengan perbuatan yang mensifati baik dan buruk. Itulah ilmu akhlak. Nah, Ahmad Amin mengemukakan bahwa ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Nah, landasan ilmu akhlak itu ya Al-Quran dan hadis. Karena tadi itu, jadi yang namanya akhlak itu sumbernya ya Al-Quran dengan hadis. Antara lain misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Atau misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 21, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Begitupun juga dalam surat Al-Maidah ayat 16 sampai dengan ayat 15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sekarang apa kedudukan akhlak di dalam Islam? Nah, dalam Islam akhlak memiliki posisi yang sangat penting, yaitu sebagai salah satu rukun agama Islam. Bahkan maju mundurnya, tegak runtuhnya suatu bangsa tergantung akhlaknya. Tergantung akhlaknya. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah SAW pernah ditanya, beragama itu apa? Beliau menjawab, ya berakhlak yang baik. Jadi tadi itu yang ingin melihat orang itu agamanya baik dengan atau tidak, maka lihat akhlaknya. Saudara sekalian, pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, akhlak adalah tujuan utama diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi yang diutus kepada manusia. Yang kedua, akhlak merupakan bagian tak terpisahkan dari iman dan akidah. Jadi Islam, iman, ihsan. Ihsan itu adalah apa? Akhlak. Jadi tiga perkara itu adalah suatu hal yang tidak boleh dipisahkan. Kemudian akhlak berkaitan dengan semua bentuk ibadah. Jadi setiap ibadah itu ada akhlaknya, ada adabnya, ada etikanya. Bagaimana cara berwudu. Contoh misalnya sholat. Ya, sholat sesungguhnya itu auratnya lelaki itu antara pusar dan lutut. Yang penting tertutupi dengan itu. Tapi secara akhlak itu kan hanya
patokan sah dengan tidaknya di dalam ilmu fikih. Tetapi ya ada faktor yang lain, apa etis atau tidak, berakhlak atau tidak tuh. Kalau orang cuma pakai kolor saja sholatnya itu. Nah, itulah makanya apa? Akhlak itu berkaitan dengan apa? Semua bentuk ibadah. Kemudian banyak keutamaan dan pahala besar yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berakhlak mulia. Itulah saking pentingnya akhlak di dalam Islam. Kemudian apa ruang lingkup yang dibicarakan dalam ilmu akhlak? Ya, mencakup seluruh aspek kehidupan dan perbuatan manusia, baik yang bersifat individu maupun kolektif, yang kemudian ditetapkan kriterianya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau yang buruk. Nah, sekarang apa sih manfaat mempelajari ilmu akhlak? Pertama itu memberikan panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan apakah baik atau buruk. Yang kedua, untuk membersihkan kalbu dari kotoran hawa nafsu, dosa dan maksiat sehingga menjadi suci bersih. Manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui fikih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Kemudian berguna untuk mengarahkan dan mewarnai aktivitas kehidupan manusia yang lebih baik dari segala bidangnya. Nah, saudara sekalian, perbuatan yang menjadi objek ilmu akhlak tersebut harus memiliki ciri. Pertama, perbuatan yang bersifat sadar atas kemauan dan kehendak sendiri, bukan atas paksaan dan tekanan. Jadi ketika misalnya seseorang marah karena dipaksa, atau misalnya seseorang telanjang karena dipaksa, itu bukan akhlak. Perbuatan tersebut dilakukan secara kontinu dan mendarah daging. Jadi sebuah tabiat yang sudah mendarah daging itu adalah objek kajian ilmu akhlak. Perbuatan yang tidak masuk objek ilmu akhlak berarti perbuatan alami. Ya bernapas, makan ketika lapar, dan lain-lain itu bukan akhlak. Kemudian perbuatan yang dilakukan tidak disertai kesadaran dan kemudian sendiri, seperti perbuatan orang gila, orang tertidur, anak kecil, orang lupa, dan orang yang dipaksa. Oleh sebab itulah maka dalam hadis, innallaha tajawaroli an ummati al khata'a wan nisyan wa mastaqra'u alai. Jadi Allah itu mengampuni umatku karena kesalahan dan karena lupa, serta mereka karena melakukannya secara terpaksa. Jadi Allah mengampuni. Kemudian rufi al-qalam an salasin. Jadi tidak akan dituliskan tidak perkara itu. Pertama anin naimi hatta yastaiqadha, dari orang tidur hingga dia bangun, wanis sobi hatta yablug, anak kecil sehingga dia balik, kemudian wanil majnun hatta yabra, dan orang gila hingga dia sembuh. Baik saudara sekalian, untuk edisi pertama dari kajian kita mengenai pengertian akhlak, kita sampai di sini terlebih dahulu. Silakan dipahami dengan baik. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.